Waduh, hehe. Selamat datang di episode terbaru dari Mango Madiski Ngobrol. Hmm, sekarang udah episode keberapa ya yang gue rekam ini ya? Nah, ya udahlah, gue emang gak pernah gitu. Tapi makasih banyak untuk kalian yang masih suka dengerin atau masih suka nonton atau iseng-iseng aja buka link YouTube gue, link video YouTube gue. Tuh, ngapain sih nih orang? Ngapain lagi sih nih? Ngobrol apa lagi sih? Ngupload apaan lagi sih? Itu berharga banget ya, satu klik yang kalian lakukan. Karena lumayan lah nambah satu nambah satu jumlah views gitu. Dan episode ini nih bagi gue apa ya akan jadi sesuatu yang bikin deg-degan tapi excited sih gue untuk bahas ini. Karena ini salah satu keresahan gue yang dari dulu pengen gue keluarin gitu. Dan ditambah lagi karena ada beberapa faktor, makanya gue makin pengen untuk upload konten ini gitu loh. Video episode ini maksud gue. Yaitu gue pengen ngomongin tentang rasanya menjadi mahasiswa semester 11. Atau semester tua sih ya. Gue kenapa bilangnya semester 11 ya karena gue officially sekarang masuk ke semester 11 setelah gue gagal lagi untuk ngejar sidang di akhir semester genap kemarin, di akhir semester 114 kemarin. Dan di semester 11 ya, oh ya BTW itu 114 maksudnya perhitungan semester di kampus gue ya. Jadi sekarang di kampus gue itu periodenya itu udah sampai semester 114 dan sekarang mau masuk ke semester 115. Kalau gue kemarin ada di jenjang semester 10 dan sekarang gue officially masuk ke semester 11. Karena apa ya? Gila lama banget gue jadi mahasiswa. Gue dulu waktu pas masuk kuliah di tahun 2016 ya, gue nggak pernah expect kalau gue akan selama ini di kampus gitu. Tapi ini disclaimer aja ya, gue nggak mau ngebahas atau ngomongin kenapa lama lulusnya, ya karena gue dan teman-teman yang lain pasti yang nasibnya sama kayak gue pasti punya alasan yang berbeda-beda ya kan. Terus yang kedua, video ini bukan excuse atau alasan atau alibi atau whatsoever lah bilangnya untuk menormalisasi keadaan gue yang belum lulus juga. Ini lebih kayak curhatan aja sih. Dan kan ya emang gue ngeluarin keresahan ya kan lewat platform YouTube ini. Terus yang ketiga, yang nantinya gue obrolin ini adalah hasil dari keresahan gue pribadi plus yang gue jaring dari teman-teman sesama mahasiswa semester tua dan juga yang gue sadar juga beberapa dari internet juga ya tentang rasanya menjadi mahasiswa semester 11 gitu. Specifically menjadi semester tua sih ya sebetulnya. Ya tapi kan karena ini konten gue ya jadi disesuaikan dong sama semester gue sekarang. Semester 11 dong jadinya. Dan kalau peraturan di kampus gue sih kalau sampai semester 14 lewat dari semester 14 masih belum lulus juga ya udah itu udah officially DO sih. Jadi gue setidaknya punya waktu sampai 3 semester lagi. Tapi gue nggak mau lah, gue tetap ngusahain kok untuk bisa lulus. Kedoain ya, mudah-mudahan ya setidaknya ini jadi semester terakhir gue lah, semester 11 ini di kuliah. Amin amin. Tapi rasanya jadi semester 11 ya. Eh, kita langsung mulai aja mungkin ya. Gila, ini gue nulis poin-poin di kertas nih, di buku gue maksudnya, gue ketawa-ketawa sendiri, nggak tahu ya kenapa gue ketawa ya. Tapi yang pertama itu, yang pasti kita rasain ketika menjadi mahasiswa semester tua itu adalah kita bingung gitu loh untuk membagi waktu. Itu yang pertama. Karena gimana ya, setiap orang tuh pasti ada gitu hal yang pengen dilakuin selain cuma ngerjain skripsi gitu loh. Kayak gue misalnya, gue tuh selain gue ngerjain skripsi ya gue ada hasrat untuk bikin konten, rekaman di YouTube, ataupun di podcast, ataupun sekadar cuman nyuci baju di rumah, atau ngepel, nyapu, atau ngelakuin kerjaan lain lah. Intinya ada gitu yang pengen dikerjain selain skripsian doang.
Tapi ya gara-gara belum lulus juga jadinya fokus terpecah dong, dan bagi-bagi waktunya juga jadi terpecah juga gitu loh. Jadi mana yang pengen gue duluanin, jadinya itu serba berantakan gitu. Gue sih iri ya, terutama ke beberapa orang yang kok bisa ya teratur gitu, untuk mengerjakan sesuatu hal gitu. Pun kalau gue ngeliat adik gue sendiri gitu loh, dia tuh kayak teratur gitu loh. Misalnya ini mau ngerjain hal A jam sekian, terus B jam sekian, C jam sekian gitu. Dia teratur. Gue udah pernah nyoba kayak gitu ya. Gue ngomong ini bukannya berarti gue belum pernah nyoba gitu loh. Gue udah pernah nyoba berkali-kali, tapi tetap aja gitu kayak aduh, emang ini salah satu sifat yang lagi gue perangi sih. Gue masih suka kayak procrastinator gitu loh, kayak udahlah, gue mau yang lain dulu lah. Gue ngerjain hal yang ini dulu deh, kayaknya lebih menyenangkan yang ini duluan dikerjain deh gitu. Jadinya lama-lama, skripsi saya, lama-lama gitu deh. Tapi yang gue ngerasain sih itu, gue jadi keacak-acak gitu loh waktu gue untuk dan mengerjakan sesuatu hal tuh bisa jadi nggak teratur gitu ya. Nggak tahu sih, ini based on yang gue tanyain ya ke teman-teman gue dan pengalaman gue pribadi juga gitu. Terus sekarang yang kedua, rasanya menjadi mahasiswa semester 11 dan semester tua terutama adalah gue jadi sering banget untuk pergi ke perpustakaan gitu loh. Bukan sering sih, sebetulnya beberapa kali gitu. Karena pandemi juga sebetulnya kan nggak bisa keluar juga ya lama-lama ya. Gue sering banget kadang, tapi misalnya ada waktu yang bisa gue masukin itu, ada waktu kosong yang bisa gue lakuin, pasti gue akan lebih milih untuk ke perpusnas gitu loh. Dan tapi sedihnya ya beberapa momen ke belakang ini kan lagi ada PPKM darurat ya, jadi gue nggak bisa keluar gitu. Tapi gue suka untuk pergi ke perpusnas gitu. Karena untuk sekadar nyari ide aja gitu, atau enggak bangkitin semangat gue buat ngetik gitu, buat ayo dong ngetik ini skripsi gitu. Itu tapi jujur deh, selama gue skripsian dari semester 8 ya sampai ke semester 11 ini, gue jadi suka gitu loh untuk bisa pergi ke perpusnas gitu, ke perpustakaan lah umumnya gitu, nggak harus perpusnas juga. Beberapa kali gue juga ke UPT Perpus UNJ ya, walaupun nggak sesering gue ke perpusnas sih, tapi setidaknya kalau perpustakaan tuh adalah tempat yang wajib gue kunjungi gitu, karena nggak tahu ya, gue dari dulu kuliah juga dari semester 1 gue juga suka sih ke perpus prodi gitu loh. Padahal kalau mungkin orang-orang mikir ngapain juga ke perpustakaan ya kan, ya cuma isinya buku-buku, tapi bagi gue tuh karena hening ya, sunyi, itu juga suka aja gitu suasananya, nggak berisik gitu istilahnya. Jadi gue bisa merenung banyak hal. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya gue ke perpustakaan daripada buat ngetik skripsi, gue lebih sering buat ini sih, ngerenung, mikirin banyak hal. Mikirin, aduh ini ntar gue mau ngapain lagi ya. Aduh ntar rencana ke depan mau ngapain ya. Karena jujur sih yang gue cari untuk sekarang, itu gimana caranya untuk bisa lulus gitu loh, dan mendapatkan gelar gitu. Kalau kerjaan, ya setiap orang pasti punya caranya masing-masing lah. Tapi kenapa gue lebih fokus ke gelar ya karena gitu-gitu gue juga pengen memberi hadiah gitu loh. Gue pengen memberi hadiah ke kedua orang tua gue yang udah, bayangin men, mereka ya bayarin UKT gue dan sebagainya. Masa sih gue nggak ngasih sesuatu sebagai imbalannya gitu. Dan menurut gue imbalannya itu ya ini gelar akademik gue gitu, titel akademik gue di kuliah gitu. Waduh, kenapa jadi sedih ya? Itu yang kedua ya kan. Yang ketiga tuh apa namanya ya? Ini pengalaman dari orang sih ya. Karena kalau gue untuk yang ini gue jujur nggak terlalu ngalamin alhamdulillah. Tapi kalau dari teman-teman yang gue yang gue ajak ngobrol gitu, rasanya jadi mahasiswa semester tua tuh banyak tekanan gitu dari lingkungan, ya entah dari orang tuanya atau dari teman-teman sekitar, kayak
ah lu kok nggak lulus sih, kapan lu lulusnya gitu ya kan. Atau enggak pertanyaan yang paling nyebelin itu yang sering kita sebagai mahasiswa semester tua suka dengar adalah, kapan lulus gitu. Itu beban banget coy. Bahkan gue pribadi yang walaupun gue nggak dapet tekanan yang seberat teman-teman gue ya, pertanyaan kapan lulus tuh kayak, ah, gimana ya jawabnya gitu loh. Gitu, oh iya, kapan lulus ya, kalau gue sih ya, kalau gue ditanya kapan lulus ya gue pasti suka balikin ya insya Allah secepatnya, doain aja ya, mudah-mudahan bisa cepat lulus, itu kalau gue. Tapi kan gak semua orang bisa untuk berkata-kata seperti itu gitu loh, kayak pas ditanya kapan lulus akhirnya gelagapan. Ya 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 paling gitu, atau ya 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 gelagapan gitu maksud gue. Apalagi tuh kalau suka ngelihat, apa namanya, postingan kelulusan orang gitu, entah di Instagram atau di Twitter, kayak rasanya tuh bukannya kita tuh dengki atau gimana ya, tapi kita tuh kayak ngebayangin, "Ih, kapan ya bisa lulus? Pengen juga deh ngerasain foto pakai almet atau nggak pakai baju putih hitam," ya kan? Terus foto sama skripsinya, itu tuh momen-momen yang ditunggu banget oleh mahasiswa-mahasiswa semester tua tuh. Gue yakin banget. Duh, rasanya kalau bisa sidang aja tuh kayak ini ya, apa namanya, seneng banget gitu. Dan tekanan-tekanan yang didapat sih, ya tergantung juga sih penerimaan orangnya. Ada yang bisa menjadikan itu motivasi, ada yang bisa menjadikan itu sebagai sebuah, apa ya, tekanan atau musibah gitu loh. Kalau gue sih nganggap, gue sih lebih memilih posisi ya untuk bisa menjadikan itu sebagai motivasi gitu. Mungkin itu sih yang dirasain yang gue bisa rangkum. Sebetulnya sih banyak gitu ya yang dirasain oleh kita-kita sebagai mahasiswa semester tua, termasuk, apa namanya, ada yang pernah cerita ke gue kalau misalnya dia tuh minder gitu, minder sama teman-teman seangkatannya, atau minder sama junior angkatannya dia gitu. Ya kalau gue sih insya Allah nggak pernah minder ya, karena ya udahlah, kan setiap orang punya waktu masing-masing. Tapi kalau misalnya orang lain atau teman-teman yang gue tanya sih beberapa ada yang merasakan minder gitu. Makanya tiba-tiba dan gak jarang orang-orang yang semester tua tuh menghilang dari media sosial gitu. Kayak, wah, nggak tahu deh ada atau enggak, orangnya nggak aktif lagi gitu maksudnya. Nggak aktif posting, minimal kalau di Instagram bikin story tuh mungkin udah jarang gitu. Ya kalau gue sih emang orangnya jarang sih selama pandemi ini untuk bikin story sih. Tapi kalau orang lain tuh kerasa deh, yang orang-orang yang ada di semester tua tuh jadi jarang posting, atau kalau yang di Twitter jarang nge-tweet. Kalau gue nge-tweet ya nge-tweet aja, emang gue suka. Gue mau ya udahlah, kalau misalnya gue pengen nge-tweet ya nge-tweet aja, nggak usah sembunyi-sembunyi gitu. Tapi bagi yang lain mungkin nggak bisa menanggapinya seperti gue lakukan gitu. Ya, sekian curhatan dari saya dan yang saya bisa rangkum juga dari teman-teman sama semester yang sedang berada di semester tua. Semoga, bukan semoga sih, tapi kita mohon dan kita meminta doanya ya bagi yang dengerin atau nonton episode ini, mudah-mudahan kami bisa segera lulus secepatnya ya. Amin, amin. Ya Allah. Melankolik sekali. Ya udah, mungkin itu aja sih untuk episode kali ini. Terima kasih yang udah dengerin dan udah nonton episode ini. Sampai jumpa dan see you in another episode of Madiski Ngobrol. Ciao.